Monggo, Bumi, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dengan saya, Umi Khairiah dari UPT SMP Negeri 1 Lego dan teman sejawat saya Ibu Binti Nuriroh dari UPT SDN Ponggok 1 dan Bapak Nanda Budi Setiawan dari SMK Negeri 1 Ngelego. Di sini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktik coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari saya sebagai supervisor atau pengamat, Pak Nanda sebagai coach, dan juga Bu Binti sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Monggo. Monggo, Bu Umi, dimulai. Assalamualaikum, Mbak Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Nanda? Alhamdulillah baik, Bu Umi. Baik, Pak. Sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai seorang supervisor atau pengamat yang akan melihat proses coaching yang Bapak lakukan dengan coaching nantinya. Namun, sebelum Bapak memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya hari ini. Jadi, agar Bapak juga tahu ya, apa yang akan saya nilai hari ini. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi penilaian saya adalah saya mengharap dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak, ketika melakukan proses coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur cerita, yaitu terdapat tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan, Pak, untuk mengobservasi Bapak. Bagaimana? Bisa dipahami, Pak Nanda? Iya, siap bisa, Bu Umi. Oke, baik Pak Nanda. Kalau begitu, selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, Pak Nanda. Boleh, Pak Nanda? Iya, boleh. Monggo, Bu Umi. Terima kasih, Pak Nanda. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan kali ini? Iya, untuk saat ini kompetensi yang saya kembangkan ada dua, Bu, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oh, gini. Baik, kompetensi luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nantinya? Untuk yang kompetensi secara spesifik, itu mungkin mendengarkan aktif, Bu, supaya saya bisa menggali dari potensi Koje. Dan kemudian nanti Koje saya harapkan dapat menemukan suatu solusi yang tepat untuk permasalahannya beliau sendiri. Mungkin itu, Bu. Baik sekali Pak Nanda. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak Nanda, perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak Nanda capai dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya itu yang ingin saya
yang ingin saya capai, yang pertama adalah bahwa nanti di dalam kondisi saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach tersebut agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan beliau sendiri yang beliau hadapi. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses menggunakan alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali dan sangat maksimal Pak Nanda. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Pak Nanda yang saya tanyakan, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang sudah Bapak tentukan. Terima kasih Pak Nanda. Pak Nanda sudah siap melakukan proses coaching? Ya, siap Bu Umi. Terima kasih Bu Umi kesempatannya. Monggo. Bisa dimulai Pak Nanda. Assalamualaikum Pak Nanda. Waalaikumsalam Bu Binti. Tumben Bu, kali ini mungkin ada keperluan atau gimana gitu Bu? Iya Pak Nanda, ini pengen ngobrol-ngobrol nih sama Pak Nanda. Oh, kalau saya perhatiin hari ini Bu Binti kok sepertinya kujal Bu, tidak bersinar seperti biasanya. Iya nih Pak, lagi banyak pikiran. Makanya saya ngajak Pak Nanda ketemuan hari ini. Ngomong-ngomong, saya mengganggu waktu Pak Nanda apa tidak ini? Oh, tidak Bu, aman. Jadi hari ini tuh saya Alhamdulillah. luangkan waktu buat panjenengan monggo. Oke, terima kasih loh Pak Nanda. Jadi begini Pak, saya ini punya unek-unek yang mau saya sharingkan ke Pak Nanda. Iya. Terus, baiklah Bu Binti, kira-kira apa yang Bu Binti harapkan dari pertemuan kucing kita hari ini, Bu? Ya, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Pak. Nah, misalnya Bu Binti nanti sudah mendapatkan solusinya, kira-kira ukuran keberhasilan dari masalah yang dihadapi Bu Binti itu bagaimana? Atau Ya, apa saya bisa ukurannya? mengatasi permasalahan yang saya hadapi dengan baik dan benar, begitu, Pak Nanda. Kalau boleh tahu, masalahnya apa, Bu? Boleh diceritakan? Oke, jadi saya ini punya murid yang gimana ya, bisa dikatakan ABK seperti itu, Pak. Oh, begitu. Kok Bu Binti Gitu. bisa sampai menyebut atau mengatakan bahwa anak tersebut ABK? Bagaimana itu, Bu? Nah, begini Pak, kan kebetulan ini ada dua anak, itu si A dan si B gitu aja ya Pak ya. Iya. Untuk si A ini sulit diajak berkomunikasi. Misal izin ke belakang gitu, lama nggak kembali. Sampai saya cari-cari di sekitar kamar mandi, saya tanya penjaga sekolah, katanya sudah keluar dari kamar mandi dari tadi. Saya lanjut mencari keliling sekolah. Ketemunya ternyata di kantin sekolah, Pak. Besoknya izin ke kamar mandi lagi, lama nggak kembali. Ternyata itu, Pak, naik tandon air sekolah. Itu hanya memakai celana dalam aja, Pak. Belum pakai lagi celananya, pakai lagi. Belum lagi kalau tiba-tiba itu menghilang dari kelas, ternyata keluyuran ke kelas lain gitu, Pak. Sementara kalau di dalam kelas itu sangat aktif mencari perhatian teman-temannya, juga perhatian saya, seperti itu, Pak. Terus untuk yang satunya lagi, Bu, gimana Bu itu? Kalau untuk yang satunya itu kemarin katanya kan pas ketemu orang tuanya tuh kayak ngapunten nggih Bu, ini anaknya agak speech delay gitu. Terus ternyata kalau di kelas itu nggak hanya speech delay tapi lebih dia mengganggu temannya Pak. Tiba-tiba misal bisa narik-narik apa jilbab temennya, terus narik tas temennya gitu. Kalau nggak saya tangannya saya buka gitu nggak mau melepaskan genggaman tangan waktu megang temennya atau tas temannya itu tadi Pak. Kemudian bisa memukul, kadang memanjat dinding kelas juga Pak, seperti itu. Sangat menjadi. Bagaimana sikap kesehatan kedua anak spesial itu, Bu Binti? Kalau untuk kesehariannya hampir
hampir sama, Pak, menunjukkan sikap yang spesial juga. Kemarin ketika di sekolah itu akan ada acara selamatan gitu, buka eh, tutup tahun ajaran baru. Nah, yang A ini kebetulan saya dekati, saya pegang gitu ya, biar nggak kemana-mana. Kalau untuk yang B itu malah semakin menunjukkan sikap spesialnya itu, Pak. Jadi jilbab temennya ditarik-tarik, temennya dipukul. Sampai kemarin itu ada rekan guru saya yang mencoba melerai itu malah dicakar gitu sama Oh, si B ini, Pak. luar biasa spesial berarti Bu ya, anaknya. Kemudian Super sejauh ini spesial. tindakan apa yang sudah Bu Binti lakukan untuk mengatasi anak-anak yang spesial itu, Bu? Nah, kalau sejauh ini saya hanya memantau dan mengikuti keinginan mereka, Pak. Maksudnya begini, misal si A ini izin ke kamar mandi, ya saya izinkan. Ketika lama tidak kembali ke kelas, saya cari sampai ketemu, kemudian mengajaknya kembali lagi ke kelas seperti itu. Kalau untuk si B, misal dia sudah menunjukkan tanda-tanda mau mengganggu temannya gitu, saya dekati, saya larang, cuma seperti itu, Pak, untuk sejauh ini. Apakah Bu Binti mengetahui, Bu, penyebab anak-anak spesial itu sampai bertindak seperti itu apa? Kalau menurut saya itu memang apa ya, Pak? Anak-anak ini tuh sepertinya memang membutuhkan perhatian dan pendampingan yang lebih begitu, Pak. Hmm, pendampingan yang bagaimana Bu Binti yang Bu Binti maksudkan itu? Ya, misal ketika di sekolah mereka didampingi orang tuanya masing-masing, seperti itu, Pak, mungkin. Oh, kira-kira ada kesulitan apa tidak Bu Binti ketika menghadirkan orang tuanya? Ya, nanti akan saya coba, Pak, berdiskusi dengan orang tua masing-masing melalui telepon atau bisa saya hadirkan ke sekolah untuk dapat mendampingi anak-anak spesial ini ketika di sekolah. Nah, kira-kira kapan Bu Binti akan menghadirkan orang tua mereka, Bu? Nah, secepatnya, Pak, insya Allah minggu depan akan saya laksanakan. Baik, Bu Binti. Bu Binti sudah menemukan ya solusi dari permasalahan dari Bu Binti tersendiri. Iya, iya, Pak, betul. Mungkin dengan menghadirkan orang tua mereka, saya dapat menggali informasi penyebab anak ini sedikit spesial kan, dan mudah-mudahan dengan hadirnya orang tua ke sekolah bisa membantu saya dalam mengawasi anak-anak ini, Pak. Nah, berarti permasalahan Bu Binti sudah teratasi ya, Bu? Ya, Alhamdulillah, ya Pak, sudah. Terus, tidak ada masalah lagi kan, Bu? Sejauh ini tidak, Pak. Selanjutnya, apa komitmennya Bu Binti terhadap rencana aksi yang mau Bu Binti laksanakan itu? Untuk komitmen ya Pak, ini saya akan selalu berkoordinasi dengan orang tua tersebut agar anak tersebut dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar juga dengan lancar seperti itu. Kemungkinannya siapa yang dapat membantu Bu Binti dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Ya. Tentunya orang tua atau wali murid dari murid tersebut, ya Pak. Kemudian juga nanti saya juga minta bantuan kepada kepala sekolah dan juga rekan sejawat seperti itu. Baiklah, kira-kira dengan coaching ini apa yang bisa Bu Binti dapatkan? Saya mendapatkan solusi, Pak, dari permasalahan yang saya hadapi sehingga dapat mengatasi permasalahan tersebut. Nah, betul sekali Bu Binti. Terima kasih ya Bu telah berbagi pengalaman dan cerita kepada saya. Sami-sami, Pak. Saya yang berterima kasih banyak atas bantuan dari Pak Nanda. Tetap semangat Bu Binti, terus berjuang untuk mendampingi anak-anak spesial tersebut. Saya tunggu ceritanya Bu Binti selanjutnya setelah Bu Binti melaksanakan kegiatan yang Bu Binti rencanakan itu. Ya, Pak. Terima kasih untuk waktu yang Bapak luangkan hari ini. Dan saya harap Pak Nanda bersedia ketemu dengan saya lagi, nggih, Pak, minggu depan. Iya Bu, siap. Sampai ketemu minggu depan Bu Binti dengan cerita yang lebih seru lagi. Nggih, baik Pak Nanda. Kalau begitu saya pamit dulu nggih Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Proses coaching sudah berjalan dengan baik, Pak Nanda. Nggih, Bu. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan coach terkait proses coaching. Dan saya sudah ada beberapa catatan ini Pak Nanda. Tapi sebelum saya menyampaikannya, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh nih Pak Nanda? Boleh, monggo-monggo Bu Umi. Oke. Pertanyaan yang pertama ini Pak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam melakukan proses coaching tadi ya Pak? Pada saat melakukan proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, Bu, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Umi. Oke. Jadi yang sudah Bapak lakukan memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya Pak Nanda, yaitu sudah menerapkan prinsip coaching sebagai kemitraan. Itu terbukti bahwa tadi ketika ngobrol sudah setara, tidak ada perbedaan strata dan sama. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali potensi dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang beliau hadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi. Seperti tadi Bapak mengharapkan ada 2, yaitu pendekatan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan saya tadi, Pak, ada hal tersebut juga sudah terlaksana. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Bapak sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta, yaitu dimulai dari tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, Pak Nanda, dan luar biasa. Terima kasih banyak Bu Umi. Sama-sama, Pak Nanda. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Bu. Jadi present, yang mana tadi sepertinya saya agak merasa gelisah. Coachingnya merasa gelisah Bu. Seharusnya pada saat itu saya menggunakan salah satunya teknik stop Bu, agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan yang beliau hadapi itu. Oh, nggih. Baik, kehadiran atau present menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan, nggih. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera maksimal dalam diri Bapak. Tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi-potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan pelayanan coaching terhadap mitra atau coachee. Dan juga saya berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian atau pelayanan khusus yaitu dengan alur tirta. Terima kasih Bapak Nanda, suatu proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Nanda. Nah, ini Pak Nanda, ada pertanyaan terakhir ini Pak Nanda. Dari proses supervisi ini tadi, apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah, dengan adanya supervisi ini saya menjadi lebih paham Bu dengan proses coaching yang sesungguhnya yang saya lakukan, dan saya bisa dari kegiatan ini saya bisa mengembangkan hal yang masih kurang dalam proses tadi Bu, yaitu kehadiran penuh atau present. Mungkin itu Bu Umi. Terima kasih banyak Bu Umi atas supervisi hari ini. Kita sambung lain waktu untuk supervisi yang lainnya Bu Umi. Terima kasih sama-sama Pak Nanda, terima kasih banyak. Terima kasih Bu.
Assalamualaikum, Pak Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.